Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Herwan Sidiwijaya. Dan hari ini saya akan sharing tentang jangkauan dan frekuensi, terutama saat teman-teman pertama kali ingin memahami logika dari iklan online. Jadi iklan di media online seperti apa sih? Tentu saja ini berbeda dengan iklan di media konvensional. Nah, hal pertama yang sering kali ditanyakan oleh klien adalah berapa banyaknya atau berapa besar budget yang saya harus sediakan agar iklan saya itu efektif di media online. Nah, sebelum kita melihat berapa besar budgetnya atau berapa banyak jumlah iklannya, kita pahami dulu. Iklan online biasanya ditampilkan dalam media website. Nah, website itu ada berapa jenis sih? Ini. Yang pertama ada website umum, yaitu website yang dari sisi konten informasinya sangat luas. Contohnya website kumparan. Di sana ada berbagai macam berita, dari mulai berita politik, ekonomi, sosial, olahraga, hingga otomotif. Sehingga implikasinya, target audience yang membaca website ini pun jangkauannya luas. Yang kedua, ada website minat khusus. Contohnya website Cinema21, 21cinepack.com. Di sini konten informasinya adalah informasi film terbaru yang sedang tayang di 21. Konsekuensinya, target audience yang masuk di sini adalah pecinta-pecinta film. It means jangkauannya nggak terlalu luas. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita membedakan website-website tersebut dari sisi jangkauan dan juga frekuensinya. Jadi jangkauan adalah jumlah target audience yang datang ke sana, dan frekuensi adalah dari setiap target audience berapa kali dia mengunjungi website tersebut. Lebih jelasnya seperti ini skemanya. Ini website umum dan juga website minat khusus. Kalau teman-teman perhatikan, garis kuningnya berbeda. Garis kuning ini menunjukkan jangkauan target audience. Tadi ya, website umum lebih luas jangkauannya. Khusus lebih sempit. Perbedaan jumlah jangkauan ini disebabkan oleh yang pertama, perilaku. Nah, ada orang yang atau gini, saat kita bangun tidur, biasanya kita ingin mengetahui apa sih yang terjadi di Indonesia saat kita tidur. Nah, biasanya sih saya cek sosial media. Setelah itu saya cek aplikasi berita yang ada di handphone saya. Kemudian saya bisa tahu nih, paling saya mapping dulu nih, secara politik seperti ini, ekonomi kayak gini, sosial, budaya, olahraga, otomotif. Hanya membaca headline-nya saja. Setelah itu, saat ada berita-berita yang menarik, saya baru masuk ke dalam beritanya. Atau saat saya membutuhkan informasi lebih dalam, saya akan cari website-website yang spesifik membahas tentang itu. Yang kedua ada minat. Nah ini. Minat ini adalah kebutuhan informasi dari setiap orang. Motivasi yang mendasari. Jadi memang ada orang-orang yang ingin tahu, kata saya tadi ya, di pagi hari saya ingin tahu banyak, tapi permukaan. Ada juga yang orang ingin tahu mendalam. Jadi ada orang yang suka sama film, dia ingin mendapatkan informasi tentang film sebagai prioritas informasi yang dia terima, makanya dia akan mengakses website minat khusus dan mendapatkan informasi yang mendalam. Kemudian sisi konten jelas, tadi konten yang banyak atau sedikit, tergantung orangnya mau yang mana. Dan terakhir ada popularitas. Nah ini sebetulnya sesama website umum pun dipengaruhi oleh popularitas. Website mana yang sering di-share oleh netizen di sosial media, maka tingkat popularitasnya akan naik. Dan kemudian kita melihat frekuensi atau akses pengunjung web. Jadi frekuensi ini membagi pengunjung web menjadi 3 bagian, yaitu yang berwarna ungu adalah berat. Jadi dia tuh frekuensinya dalam satu hari atau dalam satu minggu jumlahnya besar. Jadi waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi website tersebut itu tinggi, banyak, atau waktunya banyak. Terus yang kuning ini ringan, jadi levelnya di bawahnya. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengakses web tersebut itu lebih sedikit dari yang berat. Sementara yang berwarna abu-abu tua itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, kemudian kita melihat pola penggunaan website.
Pertama dari sisi waktu, berapa jam per hari, berapa hari per minggu. Kemudian dari komposisi pengunjung web kita bisa melihat ada yang berat, ringan, atau yang sangat sedikit. Nah ini kita melihatnya berdasarkan bagian-bagian di situs web. Jadi biasanya frekuensi ini dilihat dari halaman per halaman dari situs webnya, tidak secara keseluruhan. Nah sekarang kita lihat nih, jumlah frekuensi yang berbeda dari setiap web itu bagaimana kaitannya? Karena di sini saat kita melihat logikanya, orang-orang yang menyukai web dengan konten yang sama itu bisa jadi orang-orang yang sama, cuma dia lebih fanatik ke satu web. Nah ini contohnya ada Mas Bambang, 22 tahun. Dia prinsipnya do what I like, dia hanya melakukan apa yang dia suka. Jadi di sini kita bisa menganalogikan, dia suka sekali dari informasi sepak bola. Lalu dia menginstal informasi sepak bola, menginstal website detik.com karena di sana ada Detik Sport. Terus kemudian dia mengakses informasi dari Detik Sport, dan saat informasi Detik Sport itu dirasa kurang mendalam, dia akan membuka website lainnya melalui website, jadi tidak melalui aplikasi, website berita lainnya. Nah di sini implikasinya kita bisa melihat bagaimana sih kita bisa memaksimalkan website yang pertama detik.com. Yang pertama kita bisa masang banner ad di bagian yang abu-abu di sini untuk membangun jangkauan. Terus kemudian implikasi yang kedua, sebaiknya kita menyeimbangkan antara jumlah pengunjung yang berat dan juga yang ringan. Karena di sini orang-orang yang ringan yang hanya sesekali ini juga berpotensi untuk menjadi pengunjung yang berat nih. Jadi kita harus seimbangkan. Terus implikasi yang ketiga, pastikan pengunjung websitenya itu adalah target audience, target tetap sasaran. Jadi gini, walaupun sama-sama website penyedia informasi berita olahraga, tapi setiap website itu punya spesifikasi masing-masing. Misalnya Detik terkenal dengan cepatnya, kemudian Tirto di bagian dia menjadikan informasi olahraga walaupun tidak banyak, tapi dia memiliki infografis biasanya, jadi informasinya lebih mendalam dan juga gampang disajikan dalam bentuk visual. Nah, implikasi yang keempat, pantau secara berkala jumlah frekuensi pengguna website kita dari yang berat, ringan sampai yang sedikit tadi itu kadang-kadang jumlahnya saling naik turun tergantung dari kualitas informasi yang kita berikan. Untuk itu kita bisa memantau secara berkala untuk melihat dinamikanya seperti apa dan juga langkah yang harus kita lakukan apa. Dan kemudian di sini pastikan tidak ada substitusi. Jadi di sini spesifikasi karakter medianya harus kuat nih, biar orang itu saat berpindah ke website yang lain dia akan merasa kehilangan. Jadi saat dia pun akan kembali ke website kita karena dia mencari nilai khusus yang ada di situ. Nah di sini pembeda atau diferensiasi kita bisa pahami dari perilaku pengunjung dalam menggunakan website kita. Nah sekarang kita melihat, saat tadi sudah berbagai macam website, frekuensi dan jangkauan, terus bagaimana pengelolaan website, dan sekarang iklan online di website. Logika bisnis media adalah seperti ini. Jadi media memegang peran penting karena dia menjembatani antara brand dengan target audience. Media memiliki pengunjung yang loyal, orang-orang yang rajin mengakses informasi dari media tersebut. Dan brand, dia memiliki kepentingan menyampaikan pesan yang tepat dan iklan yang menarik kepada target audience. Caranya biar sampai dia menggunakan media sebagai tempat untuk memplacement iklannya. Begini ya. Oke. Dari sini pengunjung akan memberikan data pada media. Jadi pola akses informasi mereka akan dibaca oleh pengelola website atau media menjadi mana waktu-waktu yang prime time, mana yang tidak. Misalnya nih, untuk website 21 atau Cineplex, media-media yang menyediakan informasi nonton film, nonton Cineplex atau CGV. Di sini ternyata di hari Sabtu,
frekuensi penggunaannya naik nih, karena banyak orang yang ingin nonton di hari malam minggu atau di hari minggunya. Nah, ini menjadi waktu yang tepat untuk memasang banner di websitenya Cineplex, 21 Cineplex atau CGV. Dan ini saatnya selling. Terus kita juga perlu menggabungkan antara media online juga media offline. Jadi kita bisa menyasar target audience yang spesifik. Dan yang kedua, kita juga bisa mengkomposisikan media habit. Maksudnya gini nih, zaman sekarang orang juga masih menggunakan dua media. Ada waktu tertentu dia mengakses televisi, mendengarkan radio saat lagi menyetir di mobil, tapi dia juga, jadi misalnya dari rumah, dia naik mobil, mau nonton gitu ya, dia naik mobil, terus nyetir, sambil dengerin radio, kemudian sampai di bioskop, dia parkir, kemudian masuk, dia beli tiket, setelah beli tiket sambil nunggu masuk ke studio, dia akan membuka sosial media atau membuka website. Nah, di sini secara media habit, target audience kita masih menggunakan media konvensional atau offline dengan media online. Makanya kita juga dalam perencanaan media perlu menggabungkan antara karakter dua media tersebut. Nah, sekarang kita melihat seberapa efektif sih, atau efektivitas iklan online itu seperti apa sih? Nah, di sini ada click through rate. Jadi keunggulan dari iklan online, iklan di media online adalah efektivitasnya bisa kita ukur berdasarkan respon dari target audience di iklan kita. Ya, di sini ada brand yang berkomunikasi dengan media email, kemudian oke, jadi di sini brand memasang banner ad di media, website tadi ya, sosial media atau di email kepada target audience. Kemudian target audience akan merespon dalam bentuk clicking, mengklik banner ad tersebut untuk masuk ke websitenya brand. Nah, disinilah rate-nya diukur dari jumlah klik yang dilakukan oleh target audience. Nah, rate ini dipengaruhi oleh kesadaran atau minat target audience terhadap informasi yang diberikan di banner tersebut. Yang kedua, nah, sama-sama iklan yang menyajikan informasi tentang sepatu, maka banner yang pertama akan menjadi lebih efektif. Terus kemudian, nah, setiap klik yang dihasilkan akan menghasilkan traffic ke website. Tadi ya. Dan kemudian bagi target audience yang tidak mengklik, mereka hanya membacanya saja sekilas, dan ini meningkatkan awareness. Jadi banner ad ini walaupun tidak diklik, dia tetap memberikan manfaat bagi brand. Nah, di banner ad ini walaupun penempatannya sudah prime time, idea dalam menyampaikan kreatif media dalam layoutnya itu sangat penting. Jadi jangkauannya sama, ide ini menentukan banner ad ini akan kuat atau tidak. Nah, saat dia lebih kuat, idenya kuat, maka akan memotivasi lebih banyak lagi penjualan. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.